Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muktamar B, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukeleng, Sengkang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa memahami tentang fungsi pengadaan tenaga kerja. Mahasiswa memahami dan menjelaskan fungsi pelatihan dan pengembangan karir. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi kompensasi. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan tentang fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi integritas, dan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pemberhentian dan pensiun. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini adalah bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa tentang manajemen sumber daya manusia terkait dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian tenaga kerja, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, dan penilaian kinerja. Materi pembelajaran mata kuliah ini adalah konsep manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia, desain analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, penarikan sumber daya manusia, seleksi, orientasi training dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian, prestasi kerja, kompensasi, dan pemberhentian pensiun. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan, di awal pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri untuk diskusi. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Kemudian saya akan mencoba menyelami kemampuan masing-masing mahasiswa terkait konsep manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Penyampaian materi pembelajaran teori saya lakukan dengan tatap muka secara langsung. Materi saya sampaikan menggunakan bahan tayang PPT dengan penjelasan menggunakan metode ceramah. Sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang saat itu saya sampaikan di saat pembelajaran berlangsung. Mahasiswa dapat berpikir kritis dan menyampaikan opini mereka terkait materi yang disampaikan. Saya juga membuka forum diskusi dan tanya jawab di akhir sesi perkuliahan. Mahasiswa dapat menyampaikan pendapat mereka dengan bertanya langsung jika ada bahasan yang kurang dipahami materi yang saya sampaikan tersebut. Bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Asesmen penilaian untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari 5 poin penilaian. Ujian akhir semester dan ujian tengah semester masing-masing 25%. Tugas dan kehadiran masing-masing 20%, dan keaktifan mahasiswa 10%. Berikut saya tampilkan contoh pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa semua, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Jadi mata kuliah kita pada pagi hari ini, kita akan fokuskan pembahasan kita pada kepemimpinan. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya mau bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa semua, ada tidak yang mengingat apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ada tidak? Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan, ya. Oke, silakan. Hesti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen sumber daya manusia adalah refleksian peningkatan signifikasi yang berkenan dengan pengelolaan orang-orang yang dalam organisasi. Ya, oke. Terima kasih Hesti. Jawabannya bagus sekali, komentarnya. Kita kasih aplaus ya untuk Hesti. Terima kasih. Jadi manajemen sumber daya manusia itu melingkupi hal-hal yang terkait orang. Ya, coba kita lihat ya. Jadi manajemen sumber daya manusia itu yang dikelola adalah orang. Nah, ada lagi nggak yang mau berikan komentar terkait dengan pembahasan kita minggu lalu? Silakan, angkat tangan ya. Oke, silakan Firman. Tujuan manajemen SDM mengoptimalkan kegunaan, yakni produktif semua pekerjaan dalam sebuah organisasi. Ya, oke. Terima kasih ya Firman, bagus jawabannya. Kita kasih aplaus ya untuk Firman. Oke. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Firman tadi itu, manajemen sumber daya manusia tujuannya adalah mengoptimalkan produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Tadi Hesti lebih fokus ke orang. Kalau yang dikemukakan oleh Firman tadi ini sudah masuk kepada pekerjanya. Jadi yang dibahas adalah bagaimana orang-orang atau pekerja yang ada di dalam perusahaan atau organisasi dapat menunjukkan produktivitas tertingginya. Gitu. Apa tujuannya produktivitas tertinggi dibutuhkan? Adalah dalam rangka untuk mengefektifkan semua komponen-komponen yang ada di dalam, seperti manusia, modal, bahan-bahan, dan energi. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa semua, seperti yang saya sudah ungkapkan tadi terkait dengan manajemen sumber daya manusia, dan yang akan kita bahas pada hari ini memfokuskan diri pada pembahasan tentang kepemimpinan dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi kita akan banyak nanti membahas tentang kepemimpinan. Tapi untuk apa sebenarnya kepemimpinan itu kita bahas? Nah, sebelum kita mulai itu, saya akan membawa kalian semua pada beberapa animasi gambar ya, untuk melihat apa sih sebenarnya urgensi kepemimpinan itu. Kita lihat gambar ini. Nah, di sekitar kita ini banyak yang seperti ini ya. Di kelompok kita juga banyak. Misalnya kita ada beberapa orang nih, 4 orang
Yang mau bekerja cuma satu, yang lainnya mau mengatur semua. Anda pikir bagaimanakah efektifnya sebuah kelompok atau organisasi jika semua orang bertindak sebagai pengatur? Yang diatur cuma satu. Kira-kira gambar ini gimana nih? Ya. Nah, ini kan gambar yang menunjukkan bahwa ada orang yang sebenarnya sedang berusaha berkolaborasi sebagai tim, tetapi tujuannya berbeda. Ada yang mau ke barat, ada yang mau ke timur, ada yang mau ke depan, ada yang mau ke belakang. Bagaimana mungkin proses pengangkatan barang ini bisa mencapai ke tempat tujuannya jika model kerjasamanya seperti ini? Ya, nih ada banyak waktu yang terbuang. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mampu mengendalikan. Ini menyangkut pengendaliannya. Tidak ada yang mampu mengatur. Sehingga kegiatan yang dilakukan orang itu berjalan sia-sia. Gitu. Ini gambar yang menunjukkan bagaimana pola kerja yang dilakukan orang yang dihasilkan oleh tim yang tidak mempunyai manajemen, tidak ada perencanaannya, sehingga sebuah proyek atau sebuah kegiatan yang dilakukan tapi tidak disertai dengan proses manajemen. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua melihat bahwa pentingnya organisasi itu baik di dalam lingkungan kelompok yang kecil maupun lingkungan kelompok yang lebih besar, organisasi, perusahaan. Itu makanya kita akan mempelajari mata kuliah ini dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi perkembangan teori-teori kepemimpinan. Jadi nanti kita akan bahas juga berbagai teori-teori yang terkait dengan kepemimpinan. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perbedaan antara pemimpin dan manajer. Nanti itu akan dijelaskannya, yang mana pemimpin sebenarnya, yang mana manajer sebenarnya. Oke? Nah, sebelum kita lebih jauh, ada yang tahu nggak istilah kepemimpinan itu apa? Atau apa sih sebenarnya pentingnya kepemimpinan itu? Ada yang tahu nggak? Yang angkat tangan, yang bisa? Angkat tangan? Ya, oke, silakan nak. Oke, Kiki, silakan. Apa itu? Jika tidak ada kepemimpinan, rusaklah dalam suatu perusahaan itu. Ya. Jadi, menurut Kiki, jika ada perusahaan yang tidak ada pengaturnya, tidak ada orang yang memimpinnya, maka perusahaan itu akan rusak alias bangkrut. Ada lagi nggak yang mau memberikan tanggapan atau memberikan pernyataan? Oke, silakan angkat tangan. Ya, oke, silakan nak berdiri. Ya. Dalam sebuah organisasi, apabila tidak ada memiliki kepemimpinan atau yang bisa mengarahkan anggotanya, maka organisasi yang ingin mencapai tujuan itu tidak akan berjalan lancar. Ya. Jadi kalau ada organisasi yang tidak dikelola dengan baik melalui kepemimpinan seorang pemimpin, tujuannya itu akan sulit tercapai. Ini seperti yang dikatakan oleh Haris tadi ya. Terima kasih nak. Selanjutnya, apa sih sebenarnya kepemimpinan itu? Mungkin kalian sering mengucapkan istilah ini, sering menggunakannya dalam praktik sehari-hari terkait dengan kepemimpinan.
Tapi sebenarnya kepemimpinan itu ya, rekan-rekan mahasiswa semua, setidaknya tuh ada 4 komponen unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kira-kira ada yang mau memberikan pernyataan di sini? Unsur apa yang pertama? Pemimpin. Ya, oke. Esti pemimpin ya. Nah, kalau Haris kira-kira apa lagi? Ada pengikut. Ya. Kalau Kiki apa lagi Kiki? Perilaku tertentu. Ada perilaku tertentu. Kalau Baso apa lagi? Kondisi tertentu. Ada kondisi tertentu. Kita akan bedah satu-satu. Unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu yang paling pertama harus ada ya pemimpin. Bagaimana mungkin bisa disebut kepemimpinan kalau tidak ada pemimpinnya? Tetapi kalau pemimpin tidak ada pengikut, itu namanya bukan pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin harus ada juga pengikut yang mengikuti apa yang menjadi keinginan dari pemimpin. Terus apa lagi? Perilaku tertentu. Perilaku tertentu antara lain di sini gaya. Gayanya seseorang memimpin. Ada orang yang gayanya sedikit-sedikit marah, ya. Ada juga orang yang lembut, menangani sesuatu tuh dengan enjoy, santai. Ada juga orang yang taktis, strategis, dilakukan dengan langkah konstruktif. Ya, ada juga gaya-gaya militer. Pokoknya jam 7 tepat hadir pesan. Kalau tidak terlambat. Kalau terlambat berarti tidak akan diakui kehadirannya. Itu perilaku tertentu ini dibutuhkan di dalam kepemimpinan. Ya, dibutuhkan dalam kepemimpinan. Tapi ya, banyak ahli yang mengatakan perilaku tertentu di dalam kepemimpinan ya, gaya kepemimpinan itu juga sangat tergantung pada kondisi tertentu. Kalau perempuan yang dipimpin, lalu kamu mau membentak-bentak dia terus-menerus, inilah yang disebut dengan kondisinya tidak relevan. Ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam memimpin pada kondisi dan situasi tertentu. Kalau anak muda yang dihadapi adalah pendekatan gaya-gaya anak muda. Jadi itu sangat kondisional dan situasional. Rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan masuk pada gaya kepemimpinan. Ya, gaya kepemimpinan itu adalah perilaku yang diekspresikan oleh seorang pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinannya. Ya, bagaimana ekspresinya, bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana dia berucap, bagaimana dia menyampaikan perintah, menyampaikan arahan, itu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan seseorang. Ada beberapa gaya ya, rekan-rekan mahasiswa semua. Antara lainnya otokratis, partisipatif, demokrasi, dan kendali bebas. Kita akan bahas satu-satu ini. Otokratis menggunakan metode kekuasaan dan pengambilan keputusan di dalam kepemimpinannya, menata situasi kerja yang rumit berdasarkan atas ancaman dan hukuman. Otokratis itu menggunakan pendekatan kepemimpinannya dengan pendekatan kekuasaan. Ya, segala sesuatu yang diambil terkait dengan keputusan-keputusan itu dibarengi dengan ancaman dan hukuman. Itu ya, otokratis. Gaya partisipatif yaitu mendesentralisasikan wewenang, keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, keterlibatan dalam aktivitas organisasi, berbagi tanggung jawab. Maksudnya apa? Melimpahkan wewenangnya sebagian
kepada bidang-bidang yang ada di bawahnya. Tidak dikerjakan sendiri semuanya, tapi dikasih kepercayaan kepada bidang-bidang yang ada dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya. Keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, sudah dirapatkan bersama. Dia ambil keputusan sepihak di belakang, padahal sudah ada keputusan. Ini tidak masuk kategori kepemimpinan dengan gaya partisipatif. Jadi gaya partisipatif itu intinya melibatkan semua komponen-komponen stakeholder yang ada di dalam sebuah organisasi, sebuah kelompok, sebuah perusahaan itu dalam pengelolaan organisasi ataupun di dalam pengambilan keputusan. Gaya demokrasi sedikit berbeda dengan partisipatif tadi. Kalau gaya demokrasi, pengambilan keputusan yang kooperatif, kemudian pemimpin humble dan dapat bekerja sama, serta mengutamakan mutu kerja. Keputusan-keputusan yang diambil di setiap komponen itu diramu dan diputuskan berdasarkan apa yang menjadi keinginan dari anggota organisasi, anggota kelompok. Yang terakhir ya, gaya kendali bebas. Gaya kendali bebas ini namanya juga bebas, berarti memberikan kekuasaan penuh terhadap karyawan, serta struktur organisasi bersifat longgar, pemimpin bersifat pasif. Pemimpinnya tinggal, lalu yang bekerja adalah semua bawahannya. Kekuasaan yang diberikan kepada seluruh bawahannya itu diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan para bawahan. Pimpinan hanya duduk pasif saja. Sampai di sini ada tidak yang mau bertanya? Ya oke, silakan berdiri, Baso. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Berdasarkan materi yang Bapak paparkan tadi mengenai pemimpin, saya ingin bertanya Pak, kira-kira tipe pemimpin yang ideal seperti apa Pak? Ya oke, terima kasih Baso ya, pertanyaannya sangat bagus. Kita berikan aplaus ya untuk Baso. Wah, oke. Jadi gaya kepemimpinan yang ideal berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi, itu sebenarnya gaya kepemimpinan demokratis ya, di mana keputusan itu diambil secara bersama-sama gitu, secara bersama-sama. Tapi kalau hal ini bisa dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu memberikan kewenangan kepada bawahan untuk berpartisipasi di dalam pengelolaan organisasi. Jadi pengambilan keputusannya secara demokratis, tapi pengelolaannya secara partisipatif. Begitu Baso ya, kepemimpinan yang ideal untuk era sekarang. Nah, saya kira rekan-rekan mahasiswa semua, pada hari ini waktu kita sudah cukup, karena juga masih ada mata kuliah lain yang akan melanjutkan ya pada proses perkuliahan kalian. Saya mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan itu sangat penting sekali di dalam pengelolaan organisasi ya, pengelolaan organisasi. Ada beberapa hal yang perlu menjadi kesepahaman secara umum kita antara pemimpin dan manajer. Pemimpin itu, rekan-rekan mahasiswa semua, adalah orang yang dapat menentukan secara benar yang harus dikerjakan. Sedangkan manajer adalah orang yang dapat mengerjakan secara benar semua tugas. Jadi perbedaan nyatanya adalah
Kalau pemimpin itu mengerjakan secara benar, sedangkan manajer adalah mengerjakan secara benar semua tugas yang dipertanggungjawabkan kepada dia. Kalian sebelum kita tinggalkan tempat, ada tugas yang akan saya berikan kepada kalian semua untuk dikerjakan nanti di rumah ya. Nah, ini tugasnya. Yang pertama, buatlah deskripsi Anda tentang kelebihan dan kekurangan kepemimpinan transaksional. Yang kedua, deskripsikanlah kelayakan kepemimpinan transformasional dalam manajemen SDM. Dan yang ketiga, kemukakan pandangan Anda tentang kepemimpinan ideal di dalam manajemen SDM. Silakan kerjakan, kita tunggu tugas kalian di store paling lambat 2 hari sebelum perkuliahan kita minggu depan. Diskusi bisa kita lanjutkan nanti melalui WhatsApp group. Sebelum kita akhiri ya, rekan-rekan mahasiswa semua, marilah kita membaca doa. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada hari ini mendapatkan berkah dan tercerahkan semua. Doa, kita mulai. Ya, selesai. Terima kasih ya rekan-rekan mahasiswa semua atas kehadirannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.